Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Siska di hari ini. Ibu Guru harap anak-anak masih tetap semangat dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar masih di tema 8, subtema 1 dan kita masuk pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah anak-anak dapat menuliskan penggunaan huruf kapital, tanda tanya, dan tanda titik pada kalimat. Tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat menuliskan waktu pada jam, mengetahui waktu pada jam. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak dapat menuliskan sikap dan juga kegiatan apa yang anak-anak lakukan agar terwujud persatuan di sekolah. Nah, kita mulai pada tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menulis penggunaan huruf kapital dan tanda titik serta tanda tanya pada kalimat. Ibu guru yakin anak-anak sudah tahu karena ini materi yang kita ulang ya di pembelajaran yang lalu sudah ya. Anak-anak pasti sudah tahu penggunaan huruf kapital tuh ada pada apa saja, kata-kata apa saja, terus kemudian penggunaan tanda titik di mana saja dan penggunaan tanda tanya di mana saja kita gunakan. Nah, Ibu guru hanya mengulang mendalami materi saja dan anak-anak perlu ingat ya, dengarkan dan diingat. Jadi huruf kapital pada saat kita mau menggunakan huruf kapital itu pada awal kalimat. Yang sudah kita pelajari itu yang pertama pada awal kalimat, kemudian pada nama orang, kemudian pada nama hari, kemudian pada nama bulan, dan yang terakhir kemarin baru kita pelajari adalah nama kata Tuhan ya, penggunaan pada nama Tuhan. Itu kita harus menggunakan huruf kapital pada kata awal ya, kata awalnya yang pertama, terus awal kalimat. Jadi itu anak-anak sudah pasti tahu, sudah memahami, sudah ingat, sudah pasti anak-anak harus ingat bahwa penggunaan huruf kapital tuh pada mana saja. Kemudian untuk tanda titik. Tanda titik itu kita gunakan di akhir kalimat. Iya, benar sekali. Tanda titik kita gunakan di akhir kalimat. Pada kalimat berita. Itu kita akhiri dengan tanda titik. Jadi setiap menulis kalimat kita harus akhiri dengan tanda titik. Kecuali kalimat perintah dan kalimat tanya. Baru kita menggunakan tanda baca yang berbeda. Tapi kalau kalimat berita, kalimat biasa yang kita baca dalam bacaan itu kita harus akhiri dengan tanda titik. Jadi begitupun dengan tanda tanya. Tanda tanya kita gunakan pada kalimat tanya. Pada akhir dari kalimat tanya kita harus menggunakan tanda tanya. Tanda tanya seperti ini. Anak-anak bisa lihat ya. Bu guru tampilkan ini. Tanda tanyanya berbentuk seperti begini ya. Nah, kemudian anak-anak dalam menuliskan kalimat tanya itu kita menggunakan ada beberapa kata tanya yang harus kita gunakan. Ada kata apa, ada kata mengapa, ada kata siapa, di mana, bagaimana, dan masih banyak lagi kata-kata tanya yang kita bisa gunakan untuk menulis kalimat tanya yang akan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi anak-anak ingat huruf kapital penggunaannya di mana saja, tanda titik digunakan di mana saja, dan tanda tanya digunakan di mana saja ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi pada tujuan pembelajaran kita atau materi pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu menuliskan waktu pada jam. Nah, ini juga kita sudah belajar ya. Jadi ini hanya pengulangan materi. Menuliskan waktu pada jam. Nah, seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan bahwa perhitungan waktu itu dimulai pada pukul 00.00 tengah malam. Atau jam 12 malam itu, tengah malam itu mulai ke jarumnya mulai berputar ke angka 1 itu kita perhitungan waktu dimulai dari jam 1 malam itu, jam 2, jam 3, jam 4 subuh sampai jam 5
seterusnya sampai ke jam 12 siang. Jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, penulisan jam diteruskan ke pukul 13. Jadi bukan setelah jarumnya dari angka 12 menuju ke angka 1, pindah ke angka 1, itu berarti penulisannya diteruskan ke pukul 13. Atau jam 1 siang itu ya, pukul 13 dan seterusnya. Ke angka 2, 14, ke angka 3, 15, ke angka 4, 16, ke angka 5, 17, ke angka 6, 18, ke angka 7, 19, sampai ke angka 8, itu sudah jam 20 malam. Jam 8 malam ya, itu jam 20. Pindah ke angka 9, 21, ke angka 10. Yang dipindah-pindah ini jarum ya. Ke angka 10 itu 22, ke angka 11, 23, dan terakhir angka 12 adalah 24. Yang tadi dibilang 00.00. Jadi kalau sudah sampai ke 12 berarti kita pindah lagi ke waktu yang baru. Jadi selama satu hari, kenapa dibilang satu hari ada 24 jam? Karena jarumnya berputar sebanyak 2 kali. Mulai dari jam 1 malam sampai jam 12 siang. Karena di situ kan jarumnya hanya sampai 12, tidak ada sampai 24 kan. Nah, jadi jarumnya dia berputar sampai ke jam 12, dia lanjut lagi berputar lagi dari angka 1 sampai ke angka 12. Makanya dibilang 2 kali berputar dalam satu hari. Nah, makanya di sini dibilang satu hari ada 24 jam. Bisa ya? Bisa. Ibu guru yakin anak-anak pasti bisa karena kita sudah belajar ulang-ulang. Kemudian materi kita yang terakhir adalah anak-anak dapat menuliskan sikap apa yang harus kita tunjukkan, juga kegiatan apa yang kita lakukan supaya menunjukkan persatuan, supaya ada terwujudnya persatuan di sekolah. Misalnya apa saja ya? Kemarin juga Ibu Guru sudah menjelaskan. Ibu Guru sudah menjelaskan pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 itu sudah Ibu Guru jelaskan. Jadi supaya terwujud persatuan di sekolah, misalnya kita mau melakukan kegiatan piket kelas. Sikap apa yang harus kita lakukan supaya piket kelas itu berjalan dengan baik, aman, tidak ada rasa saling iri satu sama lain, atau mungkin karena ada yang tidak kerja, teman yang lain marah. Itu apa? Iya, kita harus saling membantu, bekerja sama, membagi tugas untuk mengerjakan piket kelas. Kita harus saling membantu. Kemudian atau mungkin kita mau belajar kelompok. Apa yang harus kita lakukan? Kegiatannya kita mau membuat kegiatan belajar kelompok. Apa ya yang harus kita lakukan supaya terwujud atau tercipta persatuan? Kalau kita mau bekerja kelompok di sekolah berarti kita harus saling menghargai. Menghargai pendapat teman saat bekerja kelompok. Kita harus saling menghargai. Di saat teman lain menyampaikan pendapatnya, kita diam, kita dengar. Supaya ketika kita juga menyampaikan pendapat kita, teman-teman juga diam dan dengar. Akan terwujud persatuan. Nah, kemudian mungkin ada contoh yang lain, misalnya kita bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatannya bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita tunjukkan supaya kerja baktinya itu berjalan dengan aman dan lancar? Bertanggung jawab. Apapun tugas yang sudah dibagi kepada kita, kita harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas kita. Misalnya pada saat membersihkan lingkungan sekolah, ibu guru bilang, Siti, kamu tugasnya membersihkan halaman ya, menyapu ini depan terasnya kelas 2B ya. Ya, Siti harus melaksanakan itu. Siti harus menyapu itu lantai sampai bersih. Ketika lantainya sudah bersih, disapu, Siti datang, Bu Guru, saya sudah selesaikan tugasnya saya. Nah, itu berarti Siti sudah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Ibu
guru. Sampai di sini anak-anak bisa paham ya untuk pembelajaran kita di hari ini. Jadi untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Demikian penjelasan yang dapat Ibu Guru sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Oke, itu saja. Dan satu lagi Ibu Guru mau ingatkan anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, memakai masker ketika bepergian, kemudian mencuci tangan, juga menjaga jarak agar kita terhindar dari virus yang sedang mengguncang dunia ini ya. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak, dan terima kasih.